Ya, saya juga harus melihat bahwa selama bulan 3 sampai saat ini ada beberapa wahana permainan anak yang memang belum dibuka. Ya. Gitu ya. Belum dibuka dan ada beberapa karyawan memang juga belum bisa mendapatkan penghasilan. Oke. Pertanyaannya kemudian, anaknya karyawan itu gimana? Iya. Sahabat Onyx, jangan lupa dengerin Sersan Ngopi, serius santai ngobrol pagi-pagi bersama saya Rega Dinata setiap hari Rabu jam 9 pagi di Onyx Radio. Ingat, kita bakal ngobrol dengan semua narasumber yang tentunya kompeten di bidangnya masing-masing, bakal mengangkat hal apa yang bakal kita ceritakan di kota Balikpapan. Ingat ya sahabat Onyx, setiap hari Rabu jam 9 pagi di Onyx Radio. Sersan Ngopi, serius santai ngobrol pagi-pagi. Disiarkan langsung dari lantai 1 Gedung Kreatif Onyx Radio, Studio 1 Makan Coffee and Roastery. Selamat pagi sahabat Onyx, ketemu lagi sama Rega Dinata di Sersan Ngopi, serius santai ngobrol pagi-pagi. Dan pagi hari ini yang berbeda, Rega tidak sendirian karena yang menarik setelah sekian lama kita jalan, sekian lama kita hadirkan Sersan Ngopi kali ini. Ada dua orang narasumber yang ganteng-ganteng menurut keluarganya ya. Iya, menurut orang juga dong. Nah, ini kita masih menerapkan protokol kesehatan juga, masih menerapkan jaga jarak dengan yang lain. Saya sapa dulu terlebih dahulu sahabat Onyx, narasumber kita yang pertama ada Pak Yudi. Beliau adalah GM dari Uwok dan Pentasiti. Selamat pagi Pak Yudi. Selamat pagi. Sehat ya Pak Yudi ya? Sehat ya. Semoga yang lagi dengerin juga ini juga ikut sehat karena Pak Yudi juga ini orang menjalankan pola hidup sehat ya Bang Yudi ya. Sebelum kesini aja nge-gym dulu tadi ya Bang Yudi ya. Harus itu sudah harus tuh setiap pagi. Kita mah nggak perlu nge-gym lagi Bang Yudi, kalau saya angkat air cukup hari-hari ya. Sehat enggak tangan panjang sebelah ya. Makasih Bang Yudi sudah mau hadir pagi ini di Sersan Ngopi. Selanjutnya di sebelah beliau ada ini andalan kita juga, ada Bang Maulid. Selamat pagi Bang. Selamat pagi, Selamat sahabat pagi. Onyx semua, sehat semuanya. Sehat alhamdulillah. Beliau adalah pemerhati kota dan juga anggota dewan periode 2014-2019. Kita doakan sehat semua pagi ini karena pembahasan kita pagi ini yang lagi hangat dibicarakan di Kota Balikpapan nih, Bang Yudi dan juga Bang Maulid nih. Saya panggilnya Bang Yudi aja ya, jadi biar lebih akrab ya. Jadi pinjam duitnya gampang ya. Oke, kita udah live di Instagram Onyx Radio 887 FM dan juga udah live di Facebook Onyx Radio Indonesia. Buat yang pengen join silahkan, yang pengen tahu seperti apa pembahasan kita pagi hari ini silahkan. Nah, tema kita di Sersan Ngopi pagi ini, Bang Yudi dan juga Bang Maulid, tema kita adalah nah tuh kan lupa lagi, tadi saya udah catat lagi padahal ya. Tema kita masih berbicara soal arena bermain anak yang dibuka kembali. Jadi lebih jelasnya adalah dibukanya kembali arena bermain anak ya. Kemarin sempat banyak yang nanya sama saya nih, karena saya sempat lempar ke publik juga, kira-kira besok kita Sersan Ngopi angkat tema apa nih kira-kira nih sahabat Onyx gitu. Ternyata banyak yang coba deh Mas Rega dan teman-teman diangkat masalah arena bermain anak yang dibuka kembali oleh pemerintah. Nah, ini banyak sekali pertanyaan yang sudah ada disiapkan pagi hari ini. Salah satu yang mungkin saya pengen tanya pandangan dulu nih. Kita mungkin keluar dari tema dulu ya Bang Yudi dan juga Bang Maulid. Kabarnya ini kan kemarin sempat demo berapa hari teman-teman mahasiswa tentang RUU Omnibus Law. Jadi beberapa teman-teman mahasiswa itu menolak untuk disahkan, kalau bisa direvisi dan kalau bisa itu dibatalkan saja. Karena banyak sekali berita yang simpang siur. Nah, kali ini mungkin yang mau saya bahas adalah tentang rapid test gratis yang diberikan oleh pemerintah kepada teman-teman yang sudah ikut demo pada waktu itu selama beberapa hari, karena yang kita takutkan muncul klaster baru. Nah, ini mungkin kita keluar dari tema sekali lagi. Dinas Kesehatan ini menyediakan tes rapid gratis untuk peserta demo, namun sepi. Ya, yang datang cuma 7. Padahal yang demo kan ratusan itu Bang ya. Ini selebihnya kemana nih? Ya, karena mungkin yang menjadi masalah bagi kita, kalau mau tes rapid mungkin orang mau, tapi tanda tanya, orang rata-rata takut nih Bang Yudi. Takut dengan hasil sebenarnya ya. Padahal kan demi kebaikan kita juga ya. Kalau pandangan dari Bang Yudi sendiri, dengan fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah, Dinas Kesehatan, tes rapid gratis, kenapa sepi? Ya itu kembali lagi Gimana tadi Bang? ya. Takut, ada ketakutan misalnya kalau misalnya dia positif atau misalnya dia reaktif, kemudian dia ditindaklanjut apa segala macam. Padahal sebenarnya sih menurut saya pribadi sih nggak perlu ditakuti juga. Benar. Karena di manajemen Uwok Pentasiti sendiri itu hampir setiap bulannya kita selalu melakukan rapid test untuk semua karyawan. Ini contoh mall yang baik nih Bang Maulid ya, karena memperhatikan pekerja juga ya Bang. Jadi ya? biasanya sih kalau misalnya dia reaktif kemudian dia tidak ada gejala apapun, paling kita dari manajemen meminta mereka untuk istirahat isolasi mandiri. Ya, 3 sampai 1 minggu
biasanya mereka istirahat, kemudian jangan masuk bekerja dulu, kemudian nanti dicek lagi, Cek kembali. ke swab atau apa. Kalau misalnya udah baik lagi, non reaktif ya silakan masuk lagi. Ya, baik. Ini sangat membantu sekali Bang Yudi ya, karena mengingat masa pandemi belum berakhir. Karena yang saya tahu juga di saat kita memeriksa rapid, hari ini misalnya kita negatif, kita jangan senang dulu karena mesti menunggu 7 sampai 10 hari lagi untuk dicek ulang. Jika hasilnya masih negatif, itu insya Allah tidak akan terkena dan lebih aman sistem imun tubuh kita. Terima kasih Bang Yudi. Kalau dari Bang Maulid sendiri nih, selaku pemerhati kota, melihat hal yang telah diberikan oleh pemerintah untuk teman-teman demo yang belakangan ini lagi rame, dikasih rapid tes gratis deh buat kalian biar jangan sampai ada yang reaktif, dan hanya 7 orang semuanya alhamdulillah non reaktif nih Bang Yudi, jadi tidak ada yang terkena positif corona. Gimana menurut pandangan dari Bang Maulid nih? Ya, terima kasih. Kalau saya cuma memandangnya, kadang mereka takut dibilang pendemo. Iya. Satu, ya kedua masalah mental. Ya maksud saya kalau sudah berani turun jalan terus demo-demo, ya paling tidak berani juga lah dites. Betul. Itu menunjukkan, apalagi kamu seorang mahasiswa, itu memberikan contoh yang baik. Ya. Karena kan amanah masyarakat dengan perwakilan mahasiswa itu juga kamu harus memperlihatkan. Kami bukan cuma berani menghadapi aturan-aturan yang menurut kami tidak benar, tapi menghadapi alat-alat jarum suntik atau apa untuk tes kami juga berani. Iya, tolong lihatkanlah ke masyarakat. Jadi bahasanya kalau ada klaster yang ditakutkan dari pemerintah, bahasa dari klaster kemarin banyaknya pendemo, ya tolong tunjukkan, jangan demonya ribuan, sekali dites cuma puluhan. 7 orang aja Bang, nggak sampai 10 Bang. Jadi maksudnya yang dulu tuh mana yang katanya berani di jalan, ayo kita maju apa? Masa ngadapin cuma alat-alat tes saja? Mungkin dipikirnya perwakilan aja kali Bang. Ya? Kalau yang wakilkan udah set, yang lain sehat mungkin Bang ya. Ya maksud saya perlihatkanlah ke masyarakat, apalagi kita warga Kota Balikpapan, kami bukan cuma berani menentang yang menurut kami tidak benar, tapi kami juga berani setelah kami lakukan itu, kami juga yakin kami ini tidak akan menularkan ke lain. Amin. Ya kan? Jadi bahasanya, ya kalau menurut saya, ya siapa yang berani berbuat, ya kita harus tanggung jawab. Tanggung jawab. Jangan sampai memakai masker aja bisa menularkan ke orang lain, apalagi waktu demo. Nggak ada sekat sama sekali. Nggak ada Bang, nggak ada sama sekali. Jangan sampai muncul lagi opini masyarakat ini corona gara-gara omnibus law. Iya kan? Padahal kan juga pemerintah udah kita kasih fasilitas deh gratis rapid buat teman-teman, kita ngecek sehat atau tidak. Berarti kalau saya boleh ikut demo lagi ya? Bukan gitu juga. Kita ngelihat after ya Bang Yudi ya. After dari teman-teman menyuarakan aspirasi pendapat, kalau memang tidak mau dibilang pendemo nih, menyuarakan pendapat aspirasi teman-teman, setelah itu kita lihat kalau memang masih sehat, kalaupun masih demo itu boleh asal tidak anarkis ya. Menyuarakan pendapat kan tidak mesti teriak-teriak Bang ya. Ada hal bijak lah yang bisa disampaikan. Terima kasih nih pandangan dari Bang Yudi dan juga Bang Maulid. Selanjutnya yang lanjut ke Bang Maulid lagi nih Mas ini, untuk latar belakang nih. Latar belakang dibukanya arena bermain anak kan di mall nih Bang Yudi ya. Dalam hal ini yang kita tahu juga dari Iwok dan Pentacity, untuk tempat bermain anak cukup luas, besar sekali tempatnya gitu. Dari Bang Maulid sendiri melihat latar belakang dari pemerintah, oke kita ketok palu, kita buka deh untuk bermain anak, tapi dibatasi. Ada kata-kata pembatasan di situ, tidak boleh terlalu banyak, dan yang dibuka cuma perorangan aja Bang Yudi ya. Tidak semua sebenarnya. Gimana nih menurut Bang Maulid? Ya pertama-tama kita alhamdulillah ya, berarti arah progres untuk normal itu sudah mulai agak menuju ke sana. Paling tidak dengan zona yang katanya kita juga udah berubah jadi zona oranye ya. Juga zona oranye, Balikpapan sudah dianggap semakin berhasil penanganannya. Amin. Dan pencegahannya. Jadi saya rasa juga pemerintah berpikir bijak, karena roda ekonomi ini bukan cuma memikirkan bagaimana yang sakit, juga sakitnya ekonomi ini bagaimana keluarga itu juga bisa menghidupi semua kebutuhan-kebutuhannya bisa terpenuhi. Ya paling tidak yang pelaku-pelaku ekonomi di bidang usaha, apalagi ada zona permainan anak, ya anak sangat stres sekarang. Saya ngelihat sendiri, saya punya anak ya, mohon maaf aja, walaupun dia sudah SMP, ya bahasanya gimana ya, tidur sudah tidak teratur. Kadang menganggap gampang, besok daring. Besok kan udah sekolah juga. Kadang sampai subuh mainan. Waduh. Iya kan? Kita juga mau negur, bahasanya ngapain lagi Pak kita ditegur, kita kan besok nggak sekolah, yang penting tugas kita selesaikan. Nah susah kalau sudah bahasa begitu. Tugas kami tetap selesaikan, tapi ini merusak mental. Kalau menurut saya, kalau ini terlalu lama,
akan merusak mental juga. Iya, benar-benar. Paling tidak kalau dibukanya zona permainan anak dari tingkat yang tadi itu bahasanya ada beberapa hal yang sangat diperhatikan. Saya rasa dengan perubahan perilaku yang baru ini, saya ingin sampai ke depan begitulah. Kita sudah siapkan hand sanitizer, banyak juga udah siap masker di kantong, terus semua toko-toko terus semua ada, semua di depan cuci tangan saya rasa ini sudah pola hidup sehat sebenarnya. Sebenarnya Bang. Sebenarnya pola hidup sehat itu yang seharusnya tanpa adanya corona pun itu harusnya lazim, harus terjadi. Oke. Jadi saya menyambut positif, ya mudah-mudahan bukan cuma itu saja, semua resto, terus bioskop, terus adik-adik yang banyak main di event, itu bisa dibuka sekali ya, karena ya mohon maaf, banyak di rumah memang ada sisi positifnya juga, tapi banyak juga yang bete. Iya betul. Maksudnya juga jenuh, dan kalau jenuh itu kurang kreatif. Jadinya kita jadi terhambat jadinya Bang. Kurang terbuka cara berpikir ya. Karena dengan keadaan kita sekarang pun ya tahu sendiri susah banget. Enggak pandemi aja kita agak susah, apalagi dengan pandemi seperti ini Bang ya. Makasih Bang Maulid. Ya, terima kasih. Saya mau nanya sendiri dari mallnya yang telah menyiapkan dan menyediakan arena bermain anak selama ini, kesiapannya seperti apa nih Bang Yudi dari mall? Oke. Pertama-tama kita ucapkan terima kasih dulu ya ke gugus tugas dalam hal ini pemerintah Kota Balikpapan ya, karena sudah memberi lampu hijau untuk kita buka, meskipun sebenarnya belum buka 100% ya. Karena kita masih sebatas pembukaan itu untuk arena permainan yang perorangan. Jadi kalau untuk yang dilakukan secara bersamaan ada kontak fisik di situ, seperti misalnya mandi bola itu belum bisa dilakukan. Namun ya selama ini sih sejak kita tutup di akhir Maret sampai bulan ini, memang ada banyak karyawan yang harus istirahat karena tidak ada aktiviti sama sekali di wahana itu, tapi pembersihan apa segala macam itu tetap dilakukan oleh mereka. Nah, dalam minggu ini kita sudah melakukan persiapan ya, mau itu disinfektan apa segala macam. Karena kan lama nih nggak beroperasi ya Bang Yudi ya. Iya. Otomatis harus disiapin itu. Bener. Nah itu termasuk nanti mengatur orang antrinya seperti apa, kemudian setelah wahana itu digunakan kemudian disinfektan lagi. Itu semua lagi dipersiapkan. Mudah-mudahan nanti kalau tidak minggu ini di weekend udah bisa dibuka, atau misalnya kita lihat lagi, oh masih kurang nih, coba ditambahin lagi. Ini nanti pokoknya kita atur sebagaimana mestinya. Oke. Sebenarnya yang kita khawatirkan adalah jangan sampai latah ya, Bang Maulid, Bang Yudi ya. Karena kadang-kadang suka gitu, teman-teman tuh dibuka, ayo kita datang aja gitu. Begitu dilarang masuk, ya aku nggak boleh sih. Sebenarnya ini yang penting kita informasikan, edukasi kepada masyarakat bahwa kadang sering muncul informasi berbeda di luar nih Bang Yudi, Bang Maulid. Dengan adanya begini, mungkin saya awal juga berpikir, tempat bermain anak dibuka, bahaya dong. Ternyata yang perorangan saja, yang bermain kayak mandi bola dan main bareng-bareng anak rame-rame itu nggak boleh, masih kan, yang sendiri saja dulu ya. Oke, nanti kita lanjut lagi Bang Yudi dan juga Bang Maulid, masih ada pertanyaan saya sebenarnya yang mau saya tanyakan juga setelah ini, mengenai pandangan dari Bang Maulid dan juga Bang Yudi mengenai pentingnya dibuka arena bermain anak. Penting mana sama belajar tatap muka langsung dari sekolah? Jadi kalau menurut saya ya sama kata tadi kita ngobrol-ngobrol bincang sebentar sama Bang Yudi tadi, memang ini sangat perlu, apalagi sekarang ini kan jenuh itu luar biasa. Ya mohon maaf, kita ada nonton di TV gara-gara begini sampai ada siswi itu bunuh diri. Wow. Iya, siswi bunuh diri gara-gara itu pertama tugas di sekolah, ya mungkin juga karena mereka merasa jenuh. Itu saya lihat di TV di 2 hari yang lalu. Saya bilang ini luar biasa. Mungkin dengan dibukanya begini ya, mungkin buat ya permainan itu kan rata-rata SD ya, SD ke bawah. Kalau SMP mungkin juga beda permainannya. Kalau menurut saya hubungan yang erat antara orang tua dan anak, kayak dulu waktu anak-anak saya masih kecil, saya ajak ke Iwok apa main, itu kan luar biasa kita berinteraksi. Benar. Kita juga nemenin, juga kadang kita ada mainan itu yang ikut kita pukul-pukul, itu yang kepalanya keluar kita pukul, kita sama-sama anak kan, jadi suasana kekeluargaan dan interaksi orang tua sama anak itu kan terjadi. Jadi menurut saya ini terobosan yang dibuat pemerintah Kota Balikpapan. Mungkin di daerah lain mungkin sudah ada yang duluan.
Tapi setidaknya ini sudah memberikan sinyal ke beberapa pelaku usaha yang lain, mungkin sebentar lagi bukan cuma arena ini yang buka. Ya saya berharap juga ya resto yang di bawah itu juga buka Bang ya. Yang kita biasa apa itu di bawah itu tempat kita sebelum nonton, karena kita ke situ dulu sama anak-anak sama keluarga, baru kita lihat-lihat apa yang ada di sana. Maksud saya kalau ini terjadi, saya rasa optimis dari pedagang, optimis dari pengelola, dan mereka kasihan yang sementara ini mungkin diistirahatkan Bang ya, diistirahatkan ya. Kalau karyawan yang arena bola itu kan banyak kasihan. Betul. Ada yang saya lihat yang main perawan itu kayak perempuan juga ikut itu. Pasti mereka nggak ada kegiatan. Benar. Dan ujung-ujung kan mereka kan juga perlu putaran ekonomi, karena pasti ada mereka juga punya tanggungan atau mereka juga masih kuliah, pingin ada bayar biayanya. Jadi saya rasa ini suatu sinyal, mudah-mudahan ditangkap oleh pemerintah, bisa dievaluasi. Tapi kalau menurut saya dilihatlah sampai positif, bukan cuma itu yang dibuka, ada beberapa potensi-potensi yang bisa dibuka yang menurut saya roda ekonomi itu disehatkan dulu. Oke, baik. Thank you Bang, terima kasih. Sekarang ke Bang Yudi nih selaku penyedia tempat nih. Karena Iwok Penta City salah satu barometer mall di Balikpapan juga, mall besar juga. Kalau kita bicara tempat nongkrong, ya pasti Iwok Penta lah jatuhnya. Dan tempat bermain anak pun di sana juga ada. Nah, kalau jika ada pertanyaan yang muncul, kenapa lebih memilih arena bermain anak dibuka ketimbang sekolah yang dibuka? Sedangkan sekolah kan ya lebih penting. Betul, bermain anak juga penting karena tumbuh kembangnya anak berinteraksi ya, Bang Yudi ya. Bang Yudi juga punya anak. Nah, kalau dari Bang Yudi sendiri melihat hal ini seperti apa? Oke, ini sebenarnya pertanyaan yang dari dulu ya selalu membandingkan antara ini anak seperti apa sih. Memang sangat sensitif ketika kita berbicara tentang anak ini ya, karena seperti yang saya bilang tadi, saya itu sebenarnya mewakili 3. Satu, manajemen mall selaku penyedia wahana permainan anak. Manajemen mall juga. Ya. Terus saya juga sebagai wakil ketua di APSAI, Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak. Sahabat anak loh. Kemudian saya juga menjadi orang tua dari 4 anak kecil-kecil, ya gitu ya. Kecil, jadi kalau misalnya kemudian pertanyaannya mana lebih perlu sekolah atau tempat permainan anak. Jadi gini, saya melihat dari sudut pandang dari rumah dulu ya. Jadi sebenarnya sekolah itu dari virtual sudah dilakukan. Ya. Dan bermain virtual itu lebih sadis lagi dilakukan sama anak saya di rumah. Iya sih. Jadi kalau misalnya mereka belajar virtualnya cuma setengah jam atau maksimal 1 jam, bisa menghabiskan waktu 8 jam itu main virtual. Betul Bang. Game online. Ya. Dia menurut saya itu juga tidak terlalu berpengaruh bagus terhadap anak saya gitu. Pasti, saya setuju Bang. Dan secara karena ekonomi, saya ngerti main, iya. secara ekonomi sebenarnya penyedia game online itu rata-rata luar negeri. Iya, ekonominya kan larinya ke sana juga. Kesana, benar betul. Satu ya. Nah, kalau itu dari sudut orang tua. Ya. Nah, kalau misalnya saya pandang lagi sudut orang tua ya, saya antar anak ke sekolah. Ya. Kemudian saya melepaskan anak saya juga, saya worry dong. Pasti. Tapi kalau misalnya dia jalan ke mall, itu keputusan mutlak ada di saya sebagai orang tua. Saya menjamin anak saya iya atau tidak, kan gitu. Sampai di situ orang tua punya keterlibatan langsung. Oke. Nah, kalau saya pandang sebagai orang tua. Kalau saya di sekolah ya kita lepas anak, tanggung jawab sekolah. Betul. Karena orang tua kedua dari si anak. Tapi kita juga pasti worry dong. Iya, betul. Anak saya bener nggak sih mainnya di sana nih, belajarnya gimana gitu ya Bang Yudi ya. Gitu. Nah, kalau saya selaku sebagai manajemen mall penyedia wahana, ya saya juga harus melihat bahwa selama bulan 3 sampai saat ini ada beberapa wahana permainan anak yang memang belum dibuka. Ya. Gitu ya. Belum dibuka dan ada beberapa karyawan memang juga belum bisa mendapatkan penghasilan. Pertanyaannya kemudian, anaknya karyawan itu gimana? Iya benar. Dia punya anak juga. Betul, kasihan. Benar nggak? Iya, kita mesti memikirkan itu juga. Ketika hanya mengandalkan bantuan langsung itu 600.000 ke bapaknya, kemudian dia belikan pulsa untuk ikut sekolah, tapi dia tidak bisa mendapatkan gaji dari pekerjaannya selaku karyawan anak-anak. Kan itu juga menjadi persoalan kemudian. Betul. Nah, jadi kita bersyukur ada peraturan yang dibuat oleh pemerintah, dibatasi. Oke lah, ini adalah hal yang menurut saya terbuka nih jalan nih. Kemudian ke depannya ada rasa optimis lah. Nah, kemudian saya menempatkan diri saya sebagai perusahaan sahabat anak. Tentu saya akan memprotek
benar-benar bahwa anak itu datang kemudian wahana permainan itu steril, disinfektan setelah selesai bermain, kalau perlu tidak boleh naik kalau misalnya dia tidak menggunakan masker. Kemudian anak-anak yang mungkin usianya sangat kecil juga tidak dibatasi. Jangan dulu mungkin yang bisa mengoperasikan wahana permainan itu aja. Dan itu benar-benar kita dari manajemen mall pasti akan ketat untuk mengawasi wahana-wahana tersebut untuk tetap melakukan protokol yang ketat. Oke, berarti saat ini dari mall sendiri Iwok dalam Penta sudah siap sekali untuk menerapkan harusnya kita siap. Harusnya sudah siap karena kan kalau bicara protokol kesehatan dari beberapa yang lalu ya, Bang Yudi ya. Oke, baik, terima kasih Bang Yudi, jawabannya luar biasa sekali, bijak sekali sahabat Onix, karena kalau kita bicara belajar anak juga perlu bermain pun ya, namanya anak-anak itu satu hal yang harus mereka dapatkan, itu adalah kewajiban dan haknya mereka untuk bisa dapatkan, karena seperti Bang Yudi bilang, anak-anak ya betul mereka dibelikan kuota untuk sekolah, cuma dipakai cuma berapa MB doang, sisanya mereka main game online. Itu yang bikin orang tua kadang pusing gitu, belajar kok mak, tapi main game gitu, karena ya banyak bukti lah yang kita lihat ya. Semoga saja semua keputusan dari pemerintah, takutnya terjadi blunder nih Bang Maulid dan juga Bang Yudi ya. Hal yang dibuat untuk kebaikan bersama ternyata blunder buat pemerintah juga. Ini yang sangat kita khawatirkan, karena yang mau saya tanyakan kembali ke Bang Maulid adalah aturan yang telah dibuat oleh pemerintah, perubahan demi perubahan yang dibuat oleh pemerintah dalam hari ini gugus tugas. Menurut Bang Maulid sendiri ini dampaknya sudah terlihat positif atau sebaliknya nih Bang Maulid? Karena banyak sekali dari awal positif virus corona timbul di Balikpapan sampai dengan hari ini bulan Oktober tanggal 21, masa pandemi masih kita rasain. Peraturan perwali demi perwali dikeluarkan oleh pemerintah, dan dari menurut Bang Maulid sendiri hasil yang dihasilkan apa nih? Positifkah atau sebaliknya baik untuk ekonomi masyarakat?